hari ini kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu menampilkan form dan PHP. Oke, langsung saja kita buka ya editornya. Ini editornya sudah saya siapkan. Latihan yang pertama ini untuk pertemuan yang keempat ini ya. Yang keempat ini kita memiliki 7 buah latihan ya. 7 buah latihan ini. Yang pertama yaitu kita akan menampilkan form dengan PHP, kita satukan antara form dengan prosesnya. Jadi untuk menyatukan form dengan dengan prosesnya, ini yang pertama kode HTML-nya dulu kita ketikkan di sini. Yang kedua yang di bawah, yang berikutnya kita ketikkan kode PHP-nya. Kemudian kita save, simpan dengan nama PHP ya. Oke, kita contoh ya, kita jalankan contohnya ini seperti ini. Nah, ini ya. Kita coba jalankan ya. Misalkan saya ketikkan sini namanya adalah Andi Yawan ya. Kita klik sini, nama ada di bawah. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, antara form dengan proses itu dipisah. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kode HTML-nya seperti ini, jadi dipisah ya. Ini HTML-nya sendiri, ya ini seperti ini. Kemudian prosesnya seperti ini, ya. Proses seperti ini ya. Yang diambil adalah form name, nama dari formnya nih, nama dari formnya ini. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada insert post input. Ya, input itu nama dari submitnya. Ini submitnya namanya input. Ya, oke, kita coba, kita tes sekarang ya. Ya, kita coba. Nah, ini latihannya sudah ada. Ya, misalnya. Ya, ini hasilnya sama. Ya, hasilnya masih sama saja. Hanya bedanya kalau tadi dalam satu halaman, kalau ini dipisah menjadi 2 halaman. Ya. Yang berikutnya sekarang, yang ketiga, ini baru yang kedua ya. Yang ketiga seperti ini ya. Ya. Input ya. Nah, ini yang ketiga ya. Mana yang ketiga itu latihannya ini ya. Masih memisahkan form proses dengan metodenya get. Kalau yang tadi metodenya post ya, yang latihan kedua, yang ketiga dengan menggunakan get. Hasilnya sama, hanya sini metodenya get ya, kalau tadi kan post nih ya. Nah, ini ya, ini metodenya post, yang ini get. Kemudian pada prosesnya juga, kalau yang pertama, yang kedua itu post, yang ketiga sini adalah get. Hasilnya memang tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada perbedaan, tapi nanti pada saat latihan kita di PHP yang lanjut ya, PHP lanjut itu akan terlihat bedanya antara get dengan post. Tapi kalau di sini masih belum terlihat perbedaannya antara get dengan post. Ya. Hanya bedanya pengambilannya dengan get, yang satu lagi dengan post. Ya. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Ini yang get, yang ketiga. Sekarang yang keempat, dengan menggunakan teks. Ya, teksnya ada 4 di sini ya. Jadi kita untuk yang latihan keempat ini, teksnya kita perbanyak gitu ya. Nama 1, nama 2, nama 3, nama 4. Nah, untuk prosesnya ini ya, ini prosesnya. Nah, ini untuk prosesnya ya. Post, input, nama 1, nama 2, nama 3. Nah, ini kemudian ditampilkan. Ya, kita coba ya. Misalnya di sini sahabat dekatku adalah misalnya ya, Haris. Kemudian Sofi misalnya ya. Kemudian di sini ya, ada 2 ya. Nah, kemudian misalkan tambahkan Radit ya, kemudian Dita misalnya ya. Kita klik input. Nah, akan muncul 4-4-nya. Ya, ini akan muncul 4-4-nya. Ini dengan menggunakan text box ya. Yang berikutnya text box ada 2. Yang satu itu text box biasa, yang kedua text box dengan password. Nah, ini latihannya seperti ini, yang di 5 ya. Nah, ini dia.
password, kemudian prosesnya. Nah ini, kalau login ini akan diambil username dengan passwordnya. Nah ini apabila username-nya admin, ya passwordnya 123, maka dia akan dinyatakan login berhasil. Tapi kalau passwordnya ya bukan 123, ini akan login gagal. Kita coba ya. Kita coba mana ya? Nah, misalkan username-nya itu adalah admin, ya. Kemudian passwordnya sengaja saya salahkan ya, 1, 2, 3, 4. Klik login. Apa yang muncul login gagal, ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan saya ketikkan passwordnya ya 1, 2, 3, ya. Login, ya ini login berhasil, ya. Baik. Next berikutnya yang tadi password ya, kemudian radio button. Untuk radio button ini yang ditampilkan nanti adalah value dari radio buttonnya. Kita lihat sini ya. Radio button itu yang nah ini nih. Ini radio button. Jadi akan ditampilkan adalah value-nya yang ini ya. Value dari radio buttonnya. Kita coba ya, kita jalankan. Ya, misalnya saya sistem informasi. Klik pilih SI. Kalau saya isi dengan teknik informatika, maka muncul teknik informatika. Muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau yang SI juga sama seperti teknik informatika? Nah, berarti value-nya di sini ditambahkan, ya. Tambahkan sini sistem, ya, informasi. Ya. Kita save lagi ya, kita save, ya kita save. Kemudian kita tampilkan, kita refresh dulu ya. Biasakan refresh setiap ada perubahan. Klik pilih, maka berubah ya, sistem informasi. Ya, itu yang latihan kita yang ke-6. Ya. Bagaimana yang ke-7? Nah, yang ke-7 itu adalah checkbox. Checkbox, ya seperti ini, ya checkbox maaf. Nah, ya. Nah, ini juga sama ya, value-nya yang diambil sama dengan radio button. Jadi value yang diambil. Ya, kita coba ya, kita tes ya. Kita tes di sini. Saya klik semuanya ya, saya checklist, saya pilih. Nah, muncul ya Pak di sel 19 umum ya. Oke. Berikutnya control select. Ya, control select ya seperti ini ya, control select itu yang ke-8. Nah, ini juga sama ya, control select hanya sini yang ditampilkan pilih salah satu ya, ada SpongeBob, Shinchan, Doraemon, Dragon Ball, nah gitu. Kita coba, kita tes ya, kita jalankan ya. Misalkan saya suka pilihannya itu adalah Doraemon, misalkan klik pilih ya, muncul Doraemon. Ini yang 8. Oke, yang terakhir yang ke-9. Nah, seperti ini. Ini adalah text area. Text area seperti ini ya. Nah, ini text area proses ya. Hanya perbedaannya di sini untuk text area ada perbedaan sedikit. Jadi untuk mengambil nilai value-nya itu dengan melibatkan N12BR ya. Nah, ini salah satu triknya ya. Jadi supaya untuk menampilkan komentar. Oke, kita coba ya. Kita coba misalkan belajar form HTML dengan PHP ternyata mudah sekali ya. Kita klik input saran ya. Nah, muncul seperti ini ya. Belajar form HTML dengan PHP ternyata mudah sekali ya. Baik, saya kira untuk latihan menampilkan form dengan HTML dan PHP, saya kira cukup. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.